Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Irawati MPD dari SMP Negeri 1 Dringu. Pada kesempatan kali ini saya melaksanakan pembelajaran hybrid learning yang terintegrasi dengan keterampilan literasi dan numerasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Oke, ya semuanya sudah bisa mendengar suara Bu Ira ya, yang di rumah sudah jelas suaranya ya. Oke, yang pertama, terutama ini yang di sekolah, di rumah juga, tetapi kalau di rumah kan memang kondisinya dalam ruangan tertutup saja ya. Yang pertama adalah patuhi prokes, menggunakan masker, hand sanitizer, dan cuci tangan. Kemudian yang kedua, kalian aktif dalam pembelajaran dan menghargai teman yang menyampaikan pendapat. Jadi berpendapat, yang tidak berpendapat, yang belum berpendapat, menghargai. Oke? Semuanya boleh, Bu? Boleh. Semuanya boleh. Bertanya pun boleh. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan kelas. Kalian masuk tadi kelas sudah bersih, berarti nanti kembalinya juga bersih. Yang keempat, tidak bermain HP selain untuk kepentingan pembelajaran. Ada yang keberatan dengan kesepakatan kita? Ya. Oke, bagus. Terima kasih semua yang di rumah juga ya. Mudah. Kalau di rumah hanya sendirian nggak pakai masker nggak apa-apa dulu dah. Ya, karena kalian di rumah kan ruangan tertutup. Kalau masih ada interaksi dengan orang lain silahkan pakai masker ya. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar tentang bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Kalian akan mempelajari bersama-sama dengan Bu Ira. Yang pertama, nanti kalian diharapkan melalui studi literasi, kalian nanti bisa mengaplikasikan konsep bioteknologi konvensional yang ditugaskan di Google Classroom dengan baik. Ya, itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu mengidentifikasi makanan ke dalam kelompok bioteknologi konvensional dan modern melalui literasi handout tentang bioteknologi dengan tepat dan benar. Yang ketiga, kalian nanti diharapkan untuk menganalisa bagaimana peranan mikroorganisme dalam bioteknologi untuk peningkatan produksi pangan di lembar kerja dengan benar dan tepat. Selanjutnya, kalian diharapkan bisa membuat tape sebagai salah satu produk bioteknologi konvensional melalui penugasan keterampilan proyek dalam bentuk video ataupun laporan dengan baik. Yang terakhir, melalui link Google Form, kalian nanti melaksanakan penilaian literasi numerasi tentang bioteknologi dengan baik ya. Semuanya link itu kalian peroleh di mana? Di Google Classroom pertemuan 10. Oke. Baca terlebih dahulu sebelum kalian mengisikan artikel yang ada di sini ya. Nah, untuk yang di rumah, anak-anak bisa kalian buka tentang file literasi. Coba yang di rumah bisa enggak? Ayo Firman, bisa? Ade minta tolong bisa dibantu ke teman-temannya. Coba Bu Ira kasih waktu untuk membaca artikel itu. Nanti kalian buka link LK literasinya ya. Jadi kalian isikan di situ sambil membaca, sambil menulis. Di situ ada Google Form yang harus kalian isi tentang
hasil literasi kalian hari ini. Artikel bioteknologi, saatnya pemerintah menerapkan bioteknologi di bidang pangan. Selamat membaca. Silakan dibaca, dipahami, kemudian kalian isikan di link yang sudah Bu Ira letakkan di GC. Untuk yang di kelas Bu Ira bagikan LK literasi. Untuk yang di rumah silakan langsung isi di Google Form anak-anak ya. Dari hasil membacamu itu, kamu simpulkan apa tentang apa. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan di situ. Ayo. Ini sudah berapa ini? Siapa dulu yang mewakili dari rumah? Oke, yang di kelas dulu sudah. Anak-anak yang di rumah tolong diperhatikan, ini temanmu sedang membacakan hasil literasinya. Silakan, Dek. Dari hasil bacaan literasi dituliskan dua hal yang paling penting menurut pandanganmu. Pertama, penerapan bioteknologi di bidang pangan. Dikarenakan di Indonesia masih belum ada bioteknologi pangan meskipun sempat dibahas pada tanggal 1 Oktober 2019 di Jakarta. Kedua, kekhawatiran masyarakat akan bahaya yang mungkin timbul bagi kesehatan manusia maupun keamanan lingkungan dari bioteknologi, karena masih belum ada jaminan keamanan dalam hal bioteknologi. Pertanyaan kedua, siapakah yang paling berperan dalam bacaan literasi? Sumber informasi yang dipakai sebagai bacaan literasi tersebut dan penulis literasi bioteknologi. Pertanyaan ketiga, apa yang kalian lakukan setelah membaca bacaan literasi? Ikut menyetujui dan mendukung program pemerintah agar teknologi PRD atau produk rekayasa genetika ini dapat diterapkan oleh petani yang ada di Indonesia. Penjelasan saya mengenai nilainya. Di sini saya memberi nilai 4 bintang karena informasi yang diberikan sangat jelas dan sangat mudah dimengerti, dan juga literasinya mengandung informasi-informasi bagus tentang teknologi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ade. Ini audionya dinyalakan, jangan unmute. Ayo sudah. On cam ini ya, silakan dibacakan hasilnya. Hasil literasi. 1. Dari hasil membaca bacaan literasi, tuliskan 2 hal yang paling penting menurut pendapatmu. Menurut pendapat saya, hal yang paling penting dari literasi tersebut adalah penerapan bioteknologi di Indonesia dan rasa takut dan kekhawatiran masyarakat akan bahaya bioteknologi. Lalu pertanyaan kedua, siapakah yang paling berperan dalam baca literasi? Menurut saya, yang paling berperan adalah Direktur Serelia Insinyur Bambang Sugiharto dan Ketua KTNA Winarno Thohir.
Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan setelah membaca bacaan literasi? Saya akan melakukan untuk mencoba memahami dan mencerna isi dari artikel literasi tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba untuk mempresentasikan atau menjelaskan secara singkat kepada teman-teman tentang apa yang terdapat dalam artikel tersebut yang mungkin teman-teman tidak mengetahuinya. Terima kasih. Oke Aini, terima kasih. Cara memahami isi adalah seperti yang sudah kalian lakukan. Tidak ada yang salah dari yang kalian sampaikan tadi. Saya yakin semua sudah masuk di sini kan ya hasilnya. Insya Allah nanti Bu Ira akan lihat satu persatu bagaimana pemahaman kalian di Google Form yang sudah Bu Ira berikan. Terima kasih untuk hasil literasi kalian. Bu Ira berikan bintang 5 untuk kalian semua. Ayo. Oke. Bu Ira ingin tanya. Banyak yang ada di hadapan Bu Ira ini adalah semua bisa dimakan loh. Dan ini tidak tiba-tiba menjadi seperti ini ya kan? Iya. Yang di rumah juga bisa melihat Bu Ira punya apa ini. Coba dilihat. Apa ini? Yogurt. Rasanya? Ada yang bisa memberikan pendapat tentang yogurt dulu? Silakan. Yang di rumah maupun yang di kelas, silakan. Ini, yang ini apa? Keju. Tahu semua ya, padahal hanya Bu Ira menunjukkan. Kemudian yang ini, iya. Bu Ira buka dulu. Apa biasanya ini? Roti. Nggak ada yang salah dari jawaban kalian. Kemudian bahan dasarnya apa ini? Ini apa? Ini terigu. Kalau yang ini tepung. Oke. Itu semua bahan makanan itu adalah contoh-contoh dalam penerapan kehidupan sehari-hari, pemanfaatan mikrobia yang dijadikan sebagai bahan pangan. Iya. Bahan dasarnya adalah bahan mentah, seperti kalian sebutkan. Ini terigu, ini susu. Nah, tetapi kalau tidak diolah, kalau kalian tidak melakukan pengolahan, maka kalian tidak akan mendapatkan ini semua ya kan? Tetap berupa terigu dan susu. Mengolahnya itu adalah memanfaatkan namanya mikrobia. Nah, mikrobia itulah yang berperanan di dalam bahan makanan sehingga menjadi bahan olahan yang ada di hadapan kita ini. Nah, untuk kali ini kita mau belajar tentang bioteknologi. Yang di rumah bisa buka GC-nya. Ini ya, mengisi tabel-tabel ini dari mana? Yaitu dari handout yang sudah Bu Ira bagikan. Coba nanti yang di rumah juga baca handphonenya ya, sambil karena nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Ini yang di kelas ini sih diskusi. Bacakan hasil pekerjaanmu, Dit. Produk bioteknologi nomor 1 kecap. Bahan dasar adalah kedelai hitam. Mikroorganisme yang berperan adalah Aspergillus sp dan Rhizopus sp.
Peran dari mikroorganisme yaitu menimbulkan aroma khas kecap. Produk bioteknologi 2, tape. Bahan dasar adalah singkong atau ketan. Mikroorganisme yang berperan adalah Camil, Saccharomyces cerevisiae. Peran dari mikroorganisme nya menghidrolisis pati pada bahan baku menjadi gula. Produk bioteknologi 3, yogurt. Bahan dasar susu. Mikroorganisme yang berperan adalah Lactobacillus bulgarius. Peran mikroorganisme mengubah laktosa pada susu menjadi asam laknat. Produk bioteknologi 4 adalah keju. Bahan dasar susu. Mikroorganisme yang berperan Lactobacillus lactis. Peran dari mikroorganisme mengubah laktosa menjadi asam laknat dan menurunkan pH susu. Produk bioteknologi 5, roti. Bahan dasar adalah ragi. Mikroorganisme yang berperan yaitu Saccharomyces cerevisiae. Peran dari mikroorganisme mengubah gula menjadi gas karbon dioksida. Produk bioteknologi 6, nata de coco. Bahan dasar yaitu air kelapa. Mikroorganisme yang berperan Acetobacter pseudomonas. Peran dari mikroorganisme adalah mengubah gula dalam air kelapa menjadi selulosa. Produk bioteknologi 7, tempe. Bahan dasar adalah kedelai. Mikroorganisme yang berperan jamur Rhizopus oryzae. Peran dari mikroorganisme memecahkan protein menjadi asam amino sehingga tempe mengandung zat gizi yang lebih tinggi. Produk bioteknologi 8, oncom merah. Bahan dasar adalah bungkil tahu. Mikroorganisme yang berperan Kapang Neurospora intermedia, Var onchomensis, dan Mucor sp. Peran dari mikroorganisme pengurangan pati menjadi gula. Produk bioteknologi 9, tauco. Bahan dasar adalah kedelai. Mikroorganisme yang berperan Aspergillus oryzae. Peran dari mikroorganisme, protein diubah menjadi asam amino. Produk bioteknologi 10, acar. Bahan dasar adalah timun. Mikroorganisme yang berperan yaitu Lactobacillus bulgaricus. Bahan dari mikroorganisme yaitu mengubah kandungan gula menjadi asam. Sudah. Oke anak-anak, terima kasih Adit, Wira, Brenda, Bintang 5 untuk Adit. Terima kasih Adit ya sudah bisa membacakan hasil. Siapa dulu? Wira minta menyampaikan nomor 1 dan nomor 2 dulu. Silakan tunjuk jari. Nomor 1 dan 2 saja dulu untuk kecap dan tape. Silakan tunjuk jari. Ayo Erlinda, silakan maju. Anak-anak yang di rumah tolong diperhatikan ya. Produk bioteknologi 1, kecap. Bahan dasar pembuatan kecap yaitu kedelai. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan kecap yaitu Aspergillus oryzae. Peran dari mikroorganismenya yaitu menghasilkan aroma khas, menghidrolisis amino menjadi gula sederhana, dan menghidrolisis protein jadi asam amino. Produk bioteknologi tape. Bahan dasar pembuatan tape yaitu singkong dan ragi. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape yaitu Saccharomyces cerevisiae. Peran dari mikroorganismenya yaitu memfermentasi glukosa menjadi alkohol. Alkohol menjadi asam cuka menghidrolisis. Sudah. Terima kasih untuk Erlinda. Untuk Meta
dasarnya kalian pakai apa? Ada singkong, ada beras ketan, ada beras ya. Yang jelas adalah yang karbohidrat itu insya Allah masih bisa digunakan ya. Kemudian sekarang untuk yogurt dan keju siapa? Ayo Ferdi, ayo Fer, silakan bacakan hasilmu. Keju dan yogurt, ayo silakan. Satu yogurt bahan dasar keju dan susu mikroorganisme yang berperan Streptococcus dan Lactobacillus bulgaricus. peran dari mikroorganisme pembentukan rasa dan pembentukan aroma. Peran dari mikroorganisme pembentukan rasa dan pembentukan aroma. Ya. Keju bahan dasar susu mikroorganisme yang berperan Lactobacillus dan Bulgaricus. peran dari mikroorganisme pengasaman susu dan pengasaman susu membuat susu menjadi lebih ketan dan tidak. Itu tadi yang disampaikan dari Ferdi. Adakah yang punya peran lain dari mikroorganisme lain mungkin selain yang disampaikan oleh Ferdi? Nggak ada ya? Sama? Karena mikroorganisme yang kita gunakan harus sesuai dengan bahan dasarnya sehingga menjadi bahan makanan yang kita inginkan. Masih ada anak-anak tempe dan roti. Siapa ya? Tempe dan roti. Tadi Ella. Kamu? Ya nanti dua-duanya nggak apa-apa disampaikan. Gantian. Ayo. Kamu dulu dah. Ayo. Oh Ella dulu ya. Ella dulu. Satu-satu dong gantian. Satu Ella roti kalau gitu. Peran dari mikroorganisme membuat adonan roti mengembang. Ada yang punya pendapat lain? Ella menyampaikan tentang bahan makanan apa? Roti. Ya, roti. Mikroorganismenya. Ayo Firman tolong. Jangan disebutkan dulu Firman. Iya, ada. Silakan kerja maju. Bukan Produk bioteknologi tempe, bahan dasar dari tempe adalah kedelai. Mikroorganisme yang berperan adalah Rhizopus oryzae. Peran dari mikroorganismenya adalah menguraikan protein pada kedelai. ada yang punya pendapat lain tentang tempe? Biasanya menjumpai tapi enggak tahu di mana di tempe pada benang-benang putih itu adalah hasil dari peran mikroorganisme Rhizopus itu tadi namanya hifa. Ya, terima kasih. Silakan. Bioteknologi dibedakan menjadi dua. Ada bioteknologi konvensional, bioteknologi modern. Nah, yang bioteknologi konvensional ini adalah murni melibatkan peranan mikroorganisme sampai menjadi produk makanan ya. Kemudian yang modern bagaimana? Modern ini adalah tidak lepas dari biologi molekuler dan rekayasa genetika. Namanya sudah modern, berarti tekniknya adalah menggunakan teknik modern, terutama rekayasa genetika. Nah, yang tadi mengisi silahkan kalian cek dari LK kalian. Ini Bu Ira lihatkan tape.
Siapa yang nggak tahu tape? Semua tahu ya. Tape ada tape singkong, tape ketan, ya, ketan putih, ketan hitam, ada tape beras merah, ada tape beras putih. Semuanya menggunakan apa? Ragi tape. Di dalam ragi tape itu ada peranan mikrobianya. Namanya Saccharomyces cerevisiae. Penilaian hasil pembelajaran kita kali ini. Silakan tutup semua buku kalian. Tidak inginkan kalian membaca, fokus di situ. Dirapikan dulu semuanya. Yuk, kita mulai penilaianmu. Bagaimana jawabannya? Cara menjawab adalah sesuai dengan yang kalian pahami semua. Yang di rumah tetap kita tunggu keikutsertaannya ya, menyelesaikan baru kalian menjawab semuanya. Anak-anak, silakan dikirim pekerjaannya ya. Oke, yuk semuanya kalau sudah. Anak-anak, untuk hari ini pembelajaran tentang bioteknologi konvensional alhamdulillah sudah kita selesaikan dengan baik dan hasilnya juga sangat bagus ya. Kita ucapkan syukur alhamdulillah. Semoga yang Bu Ira sampaikan ini akan bermanfaat. Dan tidak lupa Bu Ira berikan oleh-oleh untuk di rumah. Tadi kalian sudah mengenal tentang tape. Apa itu tape? Tape adalah bahan dasarnya dari singkong. Singkong, terus apa? Bahan dasar beras ketan, beras merah ya. Nah, ini Bu Ira lampirkan di handout. Iya. Halo yang di rumah, perhatikan dulu sebentar ya. Ini ada di handout resep tape singkong sederhana. Tolong kalian coba, kemudian bebas. Kalian boleh menyusun dalam bentuk laporan, dalam bentuk infografis, dalam bentuk video yang di YouTube-kan. Tugas untuk pertemuan yang akan datang. Di rumah tolong diperhatikan, semua dengar. Untuk tugas pertemuan yang akan datang, kalian harus menyelesaikan tentang pembuatan tape. Ya, itu bisa kalian sampaikan nanti dalam bentuk laporan, infografis, ataupun video yang sudah kalian share di YouTube. Nah itu ya. Kemudian itu saja dari Bu Ira. Yuk kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Silakan kalian kemasi semuanya, ditata rapi semuanya. Untuk handout dan LK yang sudah kalian share di GC bisa dibawa pulang sebagai bahan materi untuk pertemuan yang akan datang ya. Untuk yang di rumah, terima kasih. Salam untuk keluarga. Terima kasih semuanya. Ayo bikin doa.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Tetap di tempat dulu ya. Untuk yang di rumah terima kasih. Salam untuk keluarga. Salam sehat Paswi Prokes semuanya ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Adi Kristiani Gusti Ayu dari kelas 9H. Dari pelajaran IPA saya mengetahui tentang teknologi dan meningkatkan literasi dan numerasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Riyadi dari kelas 9H. Setelah saya mempelajari pelajaran IPA tentang bioteknologi, saya menjadi tahu dan semakin bertambah tentang bioteknologi tersebut. Numerasi dan literasi saya menjadi meningkat. Terima kasih.